sama mama si pelaku ini. Mama si pelaku. Iya. Oke, terus? Jadi pakai mana? Pindah kami dari dulu kami di sini bang. Nah, jadi pindah kami dari sini ke situ tahun 2021 ini 22 ya. Ada bisa ngontrak lah ya. Iya tahun 2021 bulan 1 tanggal 28. Kalau ibu nggak tak salah itu hari Kamis. Jadi saya telepon dia. Mamanya, Bau, kami mau pindah Bau. Datanglah ngambil sewa rumahnya biar kami masuk. Saya bilang. Saya nggak sempat. Kapan kamu jualan? Pada saat itu saya jualan. Kapan kamu jualan? Nantilah Bau hari Sabtu. Saya kemas-kemas dulu rumah. Saya bilang. Sabtunya saya jualan. Dia datang sama suaminya kedua naik mobil. Karena yang suaminya pertama kan meninggal. Nikah lagi dia. Datanglah ke tempat jualan hari Sabtu itu. Habis-habis maghrib mengambil sewa rumah. Uang sewa rumah. Uang sewa rumah 500.000. Nah, jadi seterusnya begitulah setiap bulan ngambil sewa rumah. Ya, entah kayak mana pertengahan dia sibuk bilang sama saya pakai dulu baru bayar. Kadang-kadang saya dibentai dia, tapi saya karena ini orang ada kok potensinya apa lawak takut kan gitu. Setiap bulan yang udah ambil sewa rumahnya. Iya mulutku ajanya itu katanya. Lanjutlah kami dek bayar sewa rumah. Terakhir dek bulan 7 kami pembayaran sewa rumah bulan 7 ditelepon sama Wildan. Bulan 7 tahun? Tahun ini bulan 7 malam. Nek datanglah nek ngambil sewa rumah nek. Wildan gak sempat-sempat lah nek ngantar. Saya pulang pun jam 11 katanya saya capek. Wildan ini siapa? Inilah yang dijadikan tersangka tadi. Anak saya. Iya. Nanti saya belum sempat. Datanglah dia di bulan 8. Bulan 8 tanggal 3. Jadi apalah ditulislah kwitansinya. Saya serahkanlah sama dia sewa rumah tadi 500. Jadi saya bilang gini, Bau janganlah di bulan 8-nya buat aja lah di bulan 7 biar jangan ribet. Saya bilang itu kan pembayaran bulan 7 Bau yang terlambat datang. Kan saya bilang. Udah nggak apa-apa itu katanya. Bulan 8 itu datang lagi dia tanggal 28. Diambilnya lagi 500. Berarti di dalam bulan 8 kan 2 kali saya bayar sewa rumah. Ini ada kwitansinya. Dah. Di bulan 9 tanggal 28 datang lagi adiknya disuruh dia. Suruhnya adiknya. Jadi buatlah kwitansi. Buat kwitansi tanggal 28 bulan 9 sampai dengan tanggal 28 bulan 10 kan gitu kan dek. Jadi sebel gak percaya ibu itu. Biar saya foto katanya. Saya kasih. Kata ibu itu bu. Orang ibu pindah aja dari sini. Karena rumah ini gak disewakan lagi bulanan tahunan katanya. Dia bilang. Oh udah gak apa-apa. Karena begitu bahasa dia. Tapi kalau bahasa dia tadi. Oh bu kata yang punya rumah ini ibu itu. Rumah ini gak dikasih bulanan lagi. Kalau mau ibu tahunan. Kita bisa berpikir kan gitu. Jadi saya jawab. Ya udahlah sabarlah dapat rumah dulu. Saya bilang banyak di ujung sana tapi rumahnya nggak aman. Saya bilang dan lagi anak sekolah musim hujan gini jalan becek. Saya bilang iya kan masih ada waktunya sampai tanggal 28 nanti membilangkan tanggal 28 bulan 10. Iya saya bilang. Udah habis itu udahlah dek tanggal 28 bulan 10. Saya pun memang udah dapat rumah. Jadi saya bilanglah sama anak saya Wildan ini. Oh Wil, kita pindahnya hari Kamis ya nak. Saya bilang. Karena hari Kamis kan. Dulu pun kita hari Kamis pindah kemari. Kita pindah juga ke situ hari Kamis saja ya. Saya bilang. Datang Wildan jawab. Janganlah bu hari Kamis bu katanya. Hari Minggu aja kita pindah bu. Kalau hari Minggu saya pernah kerja. Jadi ada yang mengangkati barang-barang ibu, nggak ribet ibu lagi mencari kendaraan. Dia bilang, iya pula saya. Nggak taunya tanggal 1, pas Selasa itu ya. Tanggal 1 sekitar lebih kurang setengah 11 datang orang itu. Bulan 11 lah itu tanggal 1 ya. Datanglah orang itu. Mamanya katanya sih di atas mobil itu, tapi saya nggak tahu kan gitu. Anaknya lah tuh. Dan lagi anaknya ini tidak pernah saya kenal dan tidak pernah datang untuk mengambil sewa rumah. Bahkan orang yang disuruh-suruhnya. Kan gitu. Namanya juga nggak tahu bu? Nama mamanya? Nama anaknya? Si Vicky dipanggil-panggil.
Vicky. Nah. Vicky lah yang datang ini ya. Ya, kebetulan kami sama Wildan ini kan hujan-hujan macam inilah, hujan-hujan lebih lebat dari sini lagi hujannya. Jadi kami nonton Sambo karena hujan-hujan tempias, kami tutuplah pintu itu sedikit, kita buka sedikit kan gitu. Jadi datanglah ada namanya Andi, Bang Wildan, apa bang? Ada kawan abang tuh katanya. Siapa? Nggak tahu. Tengoklah kata si Andi. Ditengok Wildan. Karena Wildan ini pernah ketemu sama dia waktu bayar sewa rumah sekali ketembung sama anak ini. Oh abang ini. Ada apa bang? Kata Wildan. Dengan posisi Wildan berdiri. Saya pun di depan anak saya, pintu itu saya tutup sebagian kan. Saya tengok ya ada apa bang? Kata Wildan. Iya kalian udah jatuh tempo nih katanya. Iya bang kata. Tapi kami kan disuruh pindah kata Wildan. Iya kalau kalian mau pindah bayar dulu sewa rumah kalian. Oh dari mana lagi kami bayar bang? Kami kan disuruh pindah. Kami kan udah udah kami bayar bulan 9 kata Wildan. Pemakan ke bulan 10 kan gitu. Kalian kan pakai dulu baru bayar katanya. Oh, mana buktinya bang? Kalau ada buktinya nggak apa-apa saya bayar kata Wildan. Kalau ada buktinya aku pecahkan kepala kau katanya dengan suaranya keras. Begitu dia berdiri, begitu ditumbuknya rahangan awak pula. Jadi aku pun keluar lah. Siapa kau rupanya kok kau pukul anakku? Jadi aku pisah-pisah gini nggak terpisah kuat kali pula tenaganya. Terjatuhlah Wildan tadi. Begitu terjatuh Wildan, begitu lagi Wildan bangkit dipukulnya lagi di sini Wildan. Menjerit-jeritlah saya, tolong. Satu pun tidak billahi ta'ala, sumpah demi Allah jangan saya selamat dunia dan akhirat. Satu pun tidak ada yang menolong. Nah, habis itu bergeser lagi orang itu yang berantem ini gitu juga lah dek. Tolong-tolonglah aku, udah tolong aku bisa aku gini-gini kan nggak bisa lah aku tarik satu nggak bisa. Terakhir aku disikusi Vicky di tempat yang saya bilang tadi. Terduduklah saya kayak gini ya kan. Satu saya pegang HP saya yang jelek inilah begini. Terduduklah saya kayak gini, tangan saya ada dulu bekasnya di sini. Separuh ini dek bohong udah simpan itu di rumah udah. Enggak loh Kim. Tengoklah Kim kalau ada di rumah udah dia. Duduklah kau dulu. Duduklah, adalah di situ bangku-bangku di bawah pokok mangga. Duduklah di situ. Datang kakaknya diambillah kain sambil melaplah. Tengoklah kau udah berdarah ini semua sampailah melap mulut si Hakim tadi. Lebih kurang kami setengah jam di situ. Kami pulang kemari dek rame-rame. Kakaknya tadi yang melap mulut si Hakim, abang iparnya tadi, uaknya dan sepupu-sepupunya datang kemari. Nah, sampailah kami kemari. Jadi punya cerita udah di situ minjem kereta lah si Wildan sama Bapak si Praspa, ada udahnya di situ. Pinjamlah kereta tadi. Pergilah kami ke Polsek. Udah pergi kami ke Polsek, sampailah kami di lapangan Ladon. Tahu lapangan Ladon kan, Dek? Sampailah kami di lapangan Ladon. Ditengoklah ada lampu gede-gede patroli. Kayaknya itu Bu, oh ini lampu motor patroli polisi kata Wildan. Kita tunggu dulu Bu, ya udah pinggirkanlah dulu kereta kau, saya bilang. Nanti Bu mana tahu polisi datang ke rumah nggak enak juga nggak ada kita di rumah kata Wildan. Ini kami mau ke Polsek mau buat laporan ini. Memang ternyata lewatlah motor polisi tadi patroli, tapi kami nggak tahu siapa di dalamnya, nggak tahu saya. Habis itu, ayolah kita ikuti dari belakang saya. Mobil itu ke kanan mau ke tempat uak si pelaku. Mobil itu ke kanan, kami ke kiri mau ke rumah yang itu juga tadi. Sampailah ke rumah itu kami duduklah Wildan. Adalah 10 menit datanglah si Sotar, si Lalahi polisi Polsek, sama ada polisi satu lagi saya nggak tahu namanya. Cuma 2 orang yang saya tengok polisi. Jadi masuk dia ke rumah saya kasih kursi. Jadi dia bertanya sama saya, itu siapa tadi yang membacok? Katanya membacok. Saya bilang di sini nggak ada orang yang membacok. Saya bilang kalau yang berantem ada Wildan sama yang punya rumah ini, saya bilang. Tapi kalau orang membacok saya nggak tahu. Saya bilang iya Wildan membacok ininya, lehernya, kepalanya katanya. Mana ada di sini orang membacok orang? Saya bilang lah pula ya kan. Kita aja tadi Om kata si Wildan jumpa di Ladon, lapangan Ladon. Kami tengoknya tadi lampu mobil orang Om. Kami pinggirkan kereta, kami ikuti orang Om dari belakang. Jadi Om tadi ke kanan, kami ke kiri. Mau buat laporan kata Wildan. Jadi dijawab sama si Sotar. Iya pula, kalau si Wildan membaca orang, tidak mungkin datang ke kantor polisi untuk buat laporan polisi.
Itu kata si Sotar ya. Sekarang kalau dibilang gitu jawabnya bilang gini, mana ada tuh bilang kayak gitu. Itu jawaban si Sotar ini, udahlah. Pergi balik lagi kami ke polsek, bawa angkot, naik angkot. Kita jam berapa, ntar jam 12, kita jam 11, nggak tahu lah aku itu deh. Aku tengok lagi itu jam. Sampailah di polsek dengan posisi saya tadi udah becek, udah baju, udah basah-basah, belum lumpur. Sampailah di polsek mau buat laporan. Tidak diterima laporan kami. Alasannya, Bu? Ya, dengarkan dulu ya. Tidak diterima laporan kami. Aduh capek kali lah ini Wildan. Kalau nggak diterima laporan kita, maunya pulang aja lah kita. Jadi saya bilang sama polisi di situ, kalau belum diterima laporan kami pulang aja dulu. Saya udah menggigil dingin ini. Dengan saya berjilbab kayak gini panjang, dengan begini saya kena kedinginan kan. Saya udah basah-basah, udah belum lumpur, saya bilang. Nggak bisa, Bu. Di luar banyak marinir. Ada sekitar 9 atau 10 orang marinir untuk mendatangi orang ibu. Kami menjaga keselamatan orang ibu, kata dia, kata polisi. Kenapa pula ada marinir dalam hati nih? Kenapa pula marinir yang datang sedangkan kami di kantor polisi? Kenapa? Apa permasalahannya ini dalam hati saya? Ya udahlah, saya tunggu juga lah. Adalah tukang-tukang sapu di polsek itu. Saya suruh beli aqua. Dek, beli aqua dulu, ibu lah udah haus, saya bilang. Pergilah dia beli aqua memang. Udah pergi dia beli aqua. Sebelum bapak aku panggil lagi, dek sini dulu. Dia ada marinir di luar, dek, saya bilang. Mana ada orang di luar, Bu? Mana ada orang-orang di luar? Sepi kok nggak ada marinir. Mana ada datang marinir? Bilang, apa Bu? Belilah dulu Surya sebungkus, dek. Saya kasih duitnya. Saya tanya, ada marinir di luar, dek? Saya bilang, ada di luar itu marinir. Mana ada marinir, Bu? Nggak ada. Dari tadi sore di sini, Bu, nggak ada marinir katanya. Yang ada tentara, Bu, yang jangan di sini. Kata dia. Kenapa, Bu? Nggak apa-apa. Kenapa kata orang nggak ada marinir? Udah dua saya ibu tanya, Win, nggak ada marinir. Kenapa pula kayak gitu? Kenapa kita ditahan gini, Win? Aku bilang kayak itu. Apa permasalahannya? Masuk si Sotar. Aku udah kedinginan loh, aku bilang. Kalau memang nggak bisa kami diperiksa malam ini, kalau memang besok, biar kami pulang dulu, saya bilang. Menjagakan keselamatan orang ibu. Kata polisi yang lain. Oh, marinir rame di luar, katanya juga. Tapi nggak saya bilang yang saya tanya sama anak-anak ini tadi. Jadi saya tunggu deh. Terakhir, udah mau subuh-subuh itulah dek, nggak lama nanti kami sampai ngaji-ngaji lah orang di masjid subuh, baru kami disuruh pulang. Kata si Sotar gini, tapi janganlah pula nanti itu cerita-cerita sama orang. Kalau kami tahan-tahan ibu karena ada marinir, kami kan menjagakan keselamatan ibu. Katanya sama kami. Oh iyalah saya bilang, tapi saya berpikir kenapa ini nggak diterima laporan kan gitu. Nggak lama dek. Jam besoknya berarti tanggal 2 itu ya dek. Besoknya jam 10 kami ke polsek. Nggak buat laporan kan ke polsek. Jadi datang polisi yang piket di luar, diarahkan kami menghadap Kanit. Jadi pergilah kami menghadap Kanit. Nggak boleh sekali dua di sini buat laporan. Nah, harus satu orang ibu buat laporan ke Poltabes katanya. Oh ya udahlah, pergilah kami ke sana. Kami buatlah laporan kami ke sana deh. Udah buat laporan lah di situ si Wildan, disuruhlah visum. Udah visum si Wildan, datang dokternya. Ini rahang kau ini agak bergeser ini. Di apa aja dulu di foto apa di komputer katanya, nggak tahu lah saya. Karena nggak ada duit kami bantah. Ya udah diukur-ukur aja ini bengkak, diukur-ukur lah sama dia. Nanti visumnya hasilnya polisi yang ngambil katanya. Oh iya Bu katanya. Udah pulanglah kami deh. Sampailah kami di rumah tadi itu kan warung misop. Jadi warung misop itu kan terbuka kan. Nah kayak gini lah ada kursi kayak gini. Sini ada kursi, bangku-bangku, sini ada bangku-bangku. Dan duduk sini. Duduk sini, ada si adek buncit dipanggil-panggil orang. Makan di situ. Kami goreng, kasih goreng, nggak tahu saya apa dimakan dia. Pakai kaos merah si adek ini. Jam 9, datang si tentara ini tadi. Sama adeknya naik mobil. Ada yang bilang, ada lagi tentara satu lagi di atas kawannya. Turunlah dia. Kau yang nama Wildan. Ditamparnya anak saya tadi, ada yang berdiri di apa itu di dekat ini ujung gang tadi, dengar suara tamparannya itu katanya si Eko, aduh Bang Wildan kena tampar ini sama tentara itu, gitulah kata bilang, enggak bisa loh deh, ini udah sore, besok kenapa? Aku bilang, ya udah besok ibu betul datang ya katanya, ya datang lah, masa enggak datang? Saya bilang, jam 11 malam nelfon lagi dan nyuruh datang, udah saya bilang kan nggak bisa datang, ini udah malam. Besok kenapa kami datang? Besok ibu pasti datang, ya pastilah. Jam berapa besok? Jam 11. Sampai kami di sana dek,
Sampai kami jam 11:10 pas Jumat itu, tanggal 11 pas Jumat. Sampai kami di situ, kami tunggu dia masih ada periksa. Habis itu udahlah, dicarinya Wildan diperiksa, saksi saya yang 2 orang juga diperiksa, tapi yang satu kalau nggak salah saya dibilangin dia ada 5 orang yang meriksa dia dari Polsek Percusian Bagi yang meriksa dia, kan kata dia saya nggak melihat. Ya. Saksi yang satu lagi yang perempuan diperiksa, saya juga diperiksa. Jadi aku herannya si Wildan udah siap diperiksa sekitar 2:30 atau jam 3. Ini jupernya bolak-balik nelpon. Kita kan nggak tahu apa yang ditelepon dia kan gitu. Jadi jam 3 aku bilang sama Wildan, Wil, ayolah Wildan pulang kalau udah siap. Iya Bu, sebentar lagi kata Bang ini katanya. Tapi saya herannya asal Wildan keluar, polisi yang memeriksa saya tadi, bang, jangan keluar bang, abang duduk sini aja. Ketiga kali begitu saya berpikir, kenapa anakku nggak boleh keluar? Apa ada musuhnya di luar itu kan gitu perasaan saya. Itu juga, asal keluar Wildan sampai di pintu, bang, itu dijaga pintu itu sama dia. Bang, jangan keluar bang, sini aja bang duduk, jangan keluar abang. Masuk lagi anakku kayak gembel-gembel anakku masuk lagi duduk. Ya lihat Tuhanku, apalah yang tidak kami inginkan dalam hidup juga ini. Jam 4 begitu juga. Jam 4:30 saya tanya. Dia pulanglah kami, Dek. Pulang kita, Wil. Kata abang ini menunggu Kanit. Kanitnya lagi di jalan katanya. Oh, mau ngomong Kanit sama saya, ada yang mau dibilang Kanit katanya. Oh. Itu di Polres Bu ya? Iya. Habis itu lagi aku tanya lagi, Dek, pulanglah kami ya, Dek. Udah sore ini loh, Ibu pun udah capek, udah lapar. Iya Bu, sebentar lagi Bu. Kami lagi di jalan katanya. Oh, saya bilang. 5:30, Dek, di sebelah kanan saya ada orang mau masuk ke kamar. Ada kamar-kamar situ. Jadi saya tanya jupernya, Dek, itu kamar apa, Dek? Saya bilang. Itu kamar Kanit, Bu, kata dia. Berarti Kanitnya ada orang masuk kan gitu. Keluarnya orang itu saya nggak lihat. Ternyata itu nanti kan, kok nggak salah aku Kanit apa Katip kan, kok nggak ikut aja lah kau. Ibu Kawani pun saya bilang. Naiklah motor patroli itu, angkot tadi, karena kami naik angkot tadi yang dibawa si Wildan, si Bintang lah yang bawa ke Polsek. Orang ini rame nih. Habis itu sampai lagi Polsek. Makanya ibu itu menjerit-jerit. Waktu pun di sana pemukulan menjerit-jerit. Ya menjerit lah saya, nggak ada yang bantu, nggak ada yang bisa. Saya bilang lah pula. Kanitnya ini yang bentak-bentak saya ini. Udah ada habis itu pulang saya, Wildan tinggal di Polsek. Saya pulang, saya mau cari supir, mau mengambil angkot si Wildan yang di Polsek. Saya bawa lah nasinya, makan lagi. Saya makan dia. Bagus mau lama-lama saya di kantor polisi ini. Saya pikir udah malam. Pulanglah kami. Saya pulang sama supir tadi pulang dari Wildan tinggal. Baik-baik kau ya nak. Di BAP lah dia. Diperiksa lah dia. Udah diperiksa dia. Itu tanggal berapa Bu? Hah? Tanggal berapa? Tanggal 11 lah itu dia. Tanggal 11 itulah, pas Jumat. Jadi dia kan, kami kan datang tanggal 11 jam 11:10. Dia tertangkap, diambil angkaya dan sama polisi. Betul-betul deh. Waktu mereka ulang di situ lagi yang paling sakitnya. Saya waktu itu di sini, kan ditanya, pula orang Poltabes, orang Polsek lah yang paling ramai. Dan Wildan di sini berantamnya. Datang si tukang sop ini yang dia saksi palsu ini, saya nggak terima. Ku minta itu di penjara, diperiksa di kantor polisi. Karena dia diperiksa di tertutup. Satu di rumah tepas-tepas tadi, istrinya diperiksa sama si Raid, bukan dipanggil datang kantor polisi. Lakinya diperiksa di rumahnya, dikasih lagi sama Juper Wildan itu uang 100.000 ke tangannya begini. Jatuh lagi uang 100.000, diambil siapa itu? Juper tadi dikasih lagi ke tangannya. Ku bilang gini, enaklah ya jadi saksi palsu. Mana lah Uci, udah terpaksa. Itulah jawaban lakinya sama saya. Nah, saya minta deh yang seadil-adilnya dalam hal ini. Saya orang susah, anak yatim 2 orang di situ, tanggung jawab si Wildan yang sangat berat, anak kakaknya 2 orang dari mulai SD sampai SMP itu dia yang nyekolahkan itu, yang 2 orang itu. Sekarang apa dayaku lagi deh menyekolahkan itu kalau udah Wildan kayak gini. Wildan bukan orang jahat deh. Wildan orang baik, Wildan tidak narkoba.
Ya, Wildan nggak pernah berantem di sini dari mulai tahun 2014 kami di sini deh sampai hari ini kami di sini belum ada lawan si Wildan di sini. Ajan maghrib itu disuruhlah kami nelpon dulu, nelpon habis itu udah mau maghrib udahlah bang, kalau mau pulang orang abang pulanglah kata dia. Tapi besok abang datang lagi. Saya besok nggak bisa datang bang, karena saya mau kerja kata Wildan. Ya udah, kapan abang mau datang telepon saya dulu kata dia jupernya ini. Pulang kami sampai pulang kami di luar itu mau ke tangga yang apa itu. Tegang udah kayak gini deh. Ayo ikut. Berjejer itu polisi deh besar-besar tinggi. Saya pikir preman. Saya peluklah si Wildan tadi, saya tarik lah. Tolong siapa kalian, kok kalian bawa anakku, siapa kalian? Saya bilang juga lah bukan preman ini. Saya pikir itu preman deh. Billahi ta'ala nggak bohong saya. Satu pun polisi dia nggak ada yang membantu saya, nggak ada yang membilang begini-begini, nggak ada itu. Tolong saya tarik juga si Wildan tadi. Ayo kita masuk lagi ke Juper Wildan. Dalam seketika dia sampai di ruangan Juper itu, Jupernya pun nggak ada, udah pergi lari. Nggak ada Jupernya di situ. Ku telepon tidak ada mau mengangkat. Udah, tolong tarik lagi Wildan sampai lagi di luar itu. Saya tengoklah si Bintang yang kribo. Si Bintang nggak ikut megang Wildan. Si Bintang berarti orang polsek. Kenapa pula anakku ditangkap di kantor polisi? Kenapa pula anakku macam buronan, anakku ini macam pembunuh? Saya pikirkan. Kenapa dia kayak gini diperlakukan anakku ini? Sekarang ini di Polsek Bu, ditahan. Didudukkanlah dia sebagai tersangka, ditahan sama si Raid karena dipaksa si Raid lah dia menandatangani BAP yang tadi. BAP tersangka si pelaku. Didudukkanlah anak saya sebagai tersangka. Orang-orang sini semuanya tahu kalau anak saya tidak ada membacok dan tidak ada mencuri dan tidak ada menghancurkan mobil dia, termasuk cucuku deh. Yang SMP dituduh misop itu menghancurkan mobilnya. Orang rame, namanya Tanah Garapan rame. Sedangkan kami lari ke sana semua. Pulang dari sana bersama-sama wawah sama kakak-kakaknya. Waktu kapan anakku mencuri? Waktu kapan anakku menghancuri? Termasuk cucuku dibilang dia menghancuri. Begitu dipanggil dari Poltabes, cucuku yang SMP ini, saya nggak ada waktu berantem pulang. Saya di tempat kawan, karena mama kawan yang membilang sama saya, tulang kau berantem. Saya tengok, keluar udah sepi. Saya lari ke depan saya nengok tulang berdarah-darah bibirnya. Di situ banyak orang kau tengok, kata Juper itu sama dia. Banyak om, ada berapa orang nggak tahu, kalau ada kira-kira berapa, adalah sekitar 8 orang kata anak. Saya bilang besok ibu datang lagi pagi ngantar sarapan tahu ya. Diperiksa lah dia, siap dia diperiksa katanya dibaca dia. Ibu kan nggak ada, dibaca dia. Cocok rasa dia, kata-kata dia itu dibilanginnya lah yang tentara itu yang memukul dia kan. Kata si Raid, kata dia cerita Wildan sama saya waktu saya lihat dia. Itu nggak usah ikut. Kalau ini nggak bisa dimasukkan si tentara ini, saya nggak mau nandatangani, kata Wildan. Ya udah nggak apa-apa, kata si Raid. Jadi, dah cocok rasa ditandatangani dia lah. Diambilnya lagi kertas yang udah diketik-ketik deh. Disuruhnya lagi Wildan nandatanganinya. Nah, kau tandatangani lagi ini, dipaksa Wildan. Pengkeroyokan, kalau nggak salah aku di situ pengerusakan, kata Wildan kok, sama pencurian. Loh om, ini nggak ada pengerusakan om, nggak ada pencurian, kami nggak ada pengkeroyokan. Kami berantem 1 lawan 1, kata Wildan. Iya, itu kan BAP dia, kau tanda tangannya aja. Saya nggak mau tanda tangani om, kata dia. Kan yang tadi kan saya punya udah saya tanda tangan. Kau tanda tangannya aja udah saya bilang sama kamu tanda tangani. Saya udah capek. Mau pulang, mau istirahat, cepat. Saya nggak mau om, begitu juga lah dibentai. Aku dia dipukul karena trauma dia penangkapan dia di sana. Karena dia kan walaupun anak polisi, dia nggak pernah berurusan sama polisi deh. Ditanda tanganinya juga lah. Ini tadi, karena dia dipaksa, ditandatanganinya juga, siap dan ditandatangani, dimasukkanlah dia ke sel yang di ruangan kan itu kan, ke situlah dia pergi. Dan di situ ada lagi yang disuruh dia menandatangani itu juga lah, pengkeroyokan, si Polon, si Dharma, si Andi, si Eko ini sebenarnya ini saksi Wildan. Dari mana orang ini tahu deh si Eko, Dharma sama Andi? Dari mana Polsek Percusetuan dan si Vicky tahu nama ini? Kalau enggak orang itu melihat bukti laporan si Wildan di Poltabes kan begitu kan dek? Dah, itulah dibuat saksi dek. Tersangka juga ini dibuat. Makanya orang itu berlarian, termasuk anakku satu yang berdarah tadi bibirnya, si Yakimiti. Berlarian karena kenapa lari dek? Mendengarkan cara orang itu menangkap si Wildan di
Polrestabes kan gitu. Oh, pertanggungjawabkan ini nanti ya di pengadilan. Gitu pula dibentaknya anak yang sakit. Sedangkan dia sebelum diperiksanya anak itu sakit-sakit, ku bawa ke sana deh. Udah gini-gini anak itu ya kan, yakin kedinginan sakit, demam. Dalam keadaan sehat, enggak om, kurang sehat. Udah tahu dia anak itu kurang sehat, sangguplah dia membilang, oh pertanggungjawabkan ini nanti di pengadilannya. Kenapa nggak sama saya dibilangnya kayak gitu waktu saya diperiksa dia? Pertanggungjawabkan ibu nanti ini di pengadilan. Sama saya maunya dibilang dia kayak gitu. Jangan sama anak yang sakit. Berarti anak ibu sekarang di polsek. Iya. Bukan orang itu sebagai tersangka. Dari tanggal 11 itu ditahan ya? Iya. Sampai sekarang ya? Iya. Jadi saya mohon dia yang seadil-adilnya. Saya mohon yang seadil-adilnya. BAP si Wildan di Polrestabes tidak ada di apa? Tidak ada dinaikkan. Yang si pelaku pun tidak ada ditangkap. Dia yang datang menyerang anak saya dan memukul anak saya duluan. Dia yang datang yang menyerang.